Oke, kita lanjut kembali teman-teman. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menyisipkan atau cara menggunakan kode JavaScript di dalam iMacros. Nah, kita akan menggunakan komen dari iMacros yang namanya adalah eval. Jadi eval ini merupakan kode di mana kita bisa menyisipkan kode JavaScript di dalam iMacros. Nah, sekarang kita coba mulai intip dulu. Untuk sintaksnya, contohnya seperti ini. Jadi langsung saja ya, kita buka Palemunnya, kemudian misalkan kita record di sini. Kita hapus. Nah, untuk penggunaan eval itu kita harus memasukkan atau membuat sebuah variabel dulu. Misalkan set di sini ya. Set untuk men-setting sebuah variabel. Variabelnya bebas, boleh menggunakan variabel bawaan dari iMacros yang ditandai dengan tanda seru seperti ini. Dari var1 misal. Kemudian eval buka dan tutup kurung, jangan lupa tanda petik. Nah, di dalam ini kita bisa menyisipkan JavaScript statement apa saja ya. Kalau misalkan teman-teman masih yang baru, belum mengenal, belum bisa atau belum paham tentang basic-basic dari pemrograman JavaScript, tenang saja. Di dalam video ini saya hanya akan mencontohkan membuat script untuk mengacak angka, jadi namanya adalah script random yang akan kita gunakan pada pengaplikasiannya. Kita akan langsung praktek saja. Yang pertama, saya kalau kita teman-teman bisa lihat ya, kalau kita masuk ke wiki.imacros.net /eval, kemudian kita lihat beberapa contoh di bawahnya. Saya akan mencontohkan dua script untuk melakukan random. Yang pertama adalah melakukan random dari angka 1 sampai angka 10. Sintaksnya seperti ini, kita langsung kopas saja atau ini kita ambil dalamnya saja. Karena kita sudah punya tadi ya. Ini adalah script untuk acak nomor. Kita coba dulu, kita copy. Lalu kita masukkan di sini. Teman-teman tidak perlu memusingkan ya dengan kode-kode yang mungkin tidak begitu familiar atau barangkali malah sama sekali tidak paham. Jadi karena ini nanti fungsinya kita fokus pada random acak, yang penting hasil. Yang perlu diperhatikan teman-teman di sini adalah angkanya. Di sini ada angka 1 dan di sini ada angka 10. Nah, artinya kalau seperti ini, maka nanti script yang di random adalah mulai dari angka 1 dan maksimal adalah angka 10. Kita tidak bisa mengubah atau kita tidak bisa men-setting menggunakan kode ini angka minimalnya. Hanya bisa kita setting angka maksimal. Kalau misalkan kita setting dengan 100, artinya nanti script akan merandom atau menampilkan hasil satu angka, di mana angkanya adalah bisa dari angka 1 dan maksimal adalah angka 100. Seperti itu ya. Langsung saja kita praktek. Di sini saya sudah punya sebuah variabel var1 di mana isinya adalah script untuk script random dari angka 1 sampai angka 100 atau kita perkecil dari angka 1 sampai angka 30. Nah, cukup seperti ini. Kalau kita misalkan save and close dan kita jalankan, maka tidak akan terjadi apa-apa karena di sini kita belum melakukan perintah apapun. Jadi kita cuma melakukan setting membuat sebuah variabel di mana isinya adalah eval. Nah, bagaimana kalau kita eksekusi menggunakan hasil eval ini, hasil variabel ini? Contoh kita menggunakan, kita bisa lihat hasilnya ya, hasil dari variabel ini.
menggunakan perintah prompt, prompt, spasi. Kalau untuk menampilkan jangan lupa pakai double kurawal seperti ini, dan ini kita copy, masukkan seperti ini. Kita akan lihat hasil prompt ini nanti angka berapa yang ditampilkan. Coba kita play, angka 28, artinya masih di bawah 30 ya. Kita play lagi 13, kita play lagi 24, kita play lagi 30 maksimal, tidak akan lebih dari 30. Mas, coba kita ganti lagi, bisa. Di sini kita ganti dengan angka 100 boleh, kemudian kita play 12, kita play 66, 20. Nah, selain untuk mengecek menggunakan prompt, kita bisa pakai juga wait second ya. Jadi kalau misalkan kita bisa manfaatkan untuk jedanya itu angkanya akan random. Kita bisa menggunakan wait seconds seperti ini, besar nggak apa-apa, kecil nggak apa-apa. Kemudian kita save and close, kita play. Maka di sini ada 94 namanya, 94 detik. Kemudian kita play lagi, ada 46 detik menunggu ya, delaynya. Kita play lagi 71. Nah, untuk contoh kasus kedua, di mana ini ada teman yang bertanya, ada salah satu anggota member yang bertanya, contoh kasus bagaimana menggunakan atau menampilkan baris dari data source itu berdasarkan acak berdasarkan nomor ya. Yang pertama, caranya seperti ini. Contoh, saya punya sebuah file di Excel, kolom A dan kolom B, di mana ini adalah kolom A berupa teks. Saya kasih baris ke-1, ke-2, dan seterusnya. Lalu baris ke B di sini anggap aja ini sebuah lokasi folder, atau bukan, sebuah lokasi gambar. Gambar disimpan di dalam folder ini, dan ini adalah link aksesnya. Ya, kita tidak perlu apakah gambar ini benar atau tidak, ini cuma sebagai contoh ya. Nah, saya pengennya itu nantinya ketika saya konekkan data source ke scriptnya sini, nah kita bisa melakukan acak. Kita misalkan penampilannya tidak urut dari baris 1 ke 2, 3, 4 dan seterusnya, tapi hasilnya nanti akan acak. Bisa dari baris ke-1, baris ke-2, baris ke-3, baris mungkin looping pertama baris ke-10, looping kedua baris 11, looping ketiga baris ke-4 dan seterusnya secara acak. Nah, ini misalkan kita simpan, saya save. Kita simpan ke folder dokumen. Kemudian iMacros, tapi saya foldernya di kelas iMacros. Masukkan ke data source. Misalkan di sini saya kasih nama filenya adalah acak, huruf kecil aja, acak.csv. Tipenya kita ubah ke CSV. Save. Oke, selesai. Sekarang kita akan menghubungkan. Ini websitenya saya hapus saja, atau saya komentarin aja nggak apa-apa. Nah, di sini saya menggunakan data source dari data yang tadi. Namanya tadi adalah acak.csv. Set data source line. Nah, di sini kuncinya. Data source lainnya ini kalau kemarin kalau menggunakan looping, maka di sini harus diisi loop. Biar apa? Biar nanti ketika baris pertama kedua itu mengikuti loop yang berjalan. Jadi data source line yang diambil itu mengikuti jumlah loopingnya. Nah, berhubung kita akan mengacak, maka kita sudah punya rumus untuk acak nomor dari 1 sampai 100. Karena saya cuma punya 20 sih, saya ubah di 20 aja.
Kemudian yang ini saya masukkan hasil dari script random ini saya masukkan di sini. Oke. Kalau sudah, kita coba panggil pakai prompt. Prompt berarti pakai kolom 1 ya. Kolom 1. Kita pakai petik karena akan membuat sebuah teks ya. Ini adalah kan atau seperti ini, kemudian saya save and close. Nah, kita coba running. Kita looping sebanyak 5 kali saja. Apakah nanti hasilnya urut dari baris 1 ke 5 atau tidak? Kita mulai. Ini ada baris ke-6. Nah, looping pertama langsung ngambil baris ke-6. Looping kedua tetap baris ke-6. Baris ketiga berubah jadi 12. Baris keempat tetap 12 lagi, acak 20. Nah, kita coba 6. Apakah sama? 3, 15, 17, 14, 4. Baris ke-7. Seperti itu, teman-teman. Sekarang yang kedua. Yang kedua, di sini ada generate a random number within a specific range. Jadi kita bisa menentukan range-nya mulai dari nomor berapa hingga nomor berapa. Ya, di bawah sini ada contohnya. Kita bisa langsung kopas ini. Lalu kita masukkan ke sini. Oke, ini saya hapus saja ya. Nah, saya letakkan di bawahnya sini. Kemudian yang atas saya komentarin biar kita fokus yang bawah. Di sini saya punya set variabelnya bernama random number, kemudian eval var min 50, var max 100. Untuk yang ke belakang sini abaikan saja, tidak perlu dipelajari kalau memang tidak paham. Cukup perhatikan pada var min 50 sama 100-nya. Ini artinya kita akan membuat script random yang bisa kita tentukan batas minimalnya adalah 50, maksimalnya 100. Oke. Nah, random number ini tidak bisa kita ganti, misalkan acak. Ini boleh. Kalau seperti ini, coba kita langsung coba prompt. Tampilkan acak. Nah, sekarang kita coba ganti di sini 50, di sini 60 misalkan ya. Biar nggak terlalu banyak. Save and close. Kemudian kita play. Harusnya muncul pop up 57, antara 50 dan 60. 52. Kemudian 57 lagi. 51. Nah, sekarang kita coba ubah. Misalkan di sini saya pengen pakai wait second delay-nya itu 5 detik sampai maksimal 25 detik. Apakah berhasil? Harusnya berhasil. 18, 7, 17, 6. Semuanya yang muncul adalah angka di antara ring yang sudah kita tentukan. Nah, ini biasanya saya gunakan untuk random wait second-nya. Jadi biar nanti ada delay-nya itu acak, tidak monoton, hanya satu angka, ketika nanti akan mudah terdeteksi oleh robotnya ya. Nah, kemudian yang ketiga, ada pertanyaan misalkan, Mas, misalkan saya ingin scrap di Tokopedia atau di Shopee atau di Marketplace misalkan. Dimana di situ saya contohkan langsung aja ya. Contoh ini saya punya sebuah halaman produk dimana ada harga. Nah, Mas, misalkan pertanyaannya adalah saya ingin scrap harga yang ada di toko ini. Cuman
ketika saya scrap dan saya simpan, saya tidak ingin RP-nya ini dihapus dan titiknya dihapus. Bisa nggak, Mas? Jawabannya bisa sekali, sangat bisa sekali ya. Sekarang kita coba membuat, jadi ini di luar random ya, jadi random cuma saya kasih cukup 2 aja. Script random pertama itu dari angka 1 sampai angka terserah mau kita tentukan. Yang kedua, kita bisa menentukan minimal angka berapa, maksimal angka berapa. Yang ketiga ini, kita akan belajar replace. Ya, itu adalah fungsi dari JavaScript untuk menghapus atau mereplace. Sekarang kita klik record, kemudian kita klik harganya ini, biar ke record semua. Kita stop, kita cek isinya. Yang baris ini kita hapus saja. Nah, karena saya mau ekstrak, saya tambahin ekstrak txt-nya. Ya, teksnya ya, harganya. Oke, sekarang kita coba save and close dan kita lihat yang terscript adalah semuanya rp117.000. Nah, padahal yang saya inginkan adalah saya pengen ketika disimpan nanti rp-nya hilang, titiknya hilang. Bagaimana caranya? Nah, caranya adalah kita akan membuat eval di atasnya ini. Di bawahnya. Set misalkan di sini harga eval. Buka tutup kurung, tanda petik, di dalamnya kita isi dengan statement dari JavaScript. Kita membuat sebuah variabel, misalkan var harga, nggak harus harga sih, misalnya hrg, var hrg sama dengan kita simpan hasil ekstrak di atas ke sini. Kalau menyimpan, kita butuh tanda petik lagi, cuman biar tidak double dengan tanda petik sebelumnya, kita pakai petik 1 saja. Seperti ini. Lalu di dalamnya baru kita tampilkan ekstraknya. Ekstrak. Kalau di dalam JavaScript, batas kode berakhir itu menggunakan titik koma, jangan lupa. Kemudian baru kita eksekusi hrg titik pakai replace, buka tutup kurung, baru di dalamnya ini kita akan mereplace apa, teks apa yang mau kita replace. Yang pertama adalah rp. Kalau misalkan teks yang ingin kita replace itu cuma satu kata saja sekali ya, atau cuma ada satu, rp cuma ada satu, maka kita bisa pakai titik tanda petik seperti ini, rp, kemudian koma, mau di replace dengan apa? Karena saya ingin hapus, artinya replace dengan tanpa karakter seperti ini. Oke, kalau sudah, kita coba play pakai prompt. Ya, kita play pakai prompt ini. Kita tampilkan variabel harga. Apakah berhasil? Kita play. Ada error. Ya, di sini di keterangan missing titik koma before statement. Kita cek. Ada yang nggak ada titik koma. Oh, ternyata sebentar, sepertinya di sini masalahnya. Oh, ini ya. Saya salah meletakkan di tanda petiknya. Ini harusnya tanda petiknya di sini. Titik koma. hrg.replace titik petik. Nah, ini harusnya sudah benar. Kita coba lagi play. Oke. Nah, rp-nya sudah hilang, tinggal tanda titiknya. Bagaimana cara menghilangkan tanda titiknya? Kita tambahkan replace lagi, nggak apa-apa. Di belakangnya bisa kita tambahkan replace seperti ini, boleh. Replace. Yang mau kita hapus adalah tanda titik. Kita hapus dengan karakter tanpa karakter. Seperti ini. Apakah berhasil? Kita save and close. Kita coba play. Dan berhasil. Dan nantinya ketika kita simpan ke CSV, maka hasilnya akan seperti ini. Atau metodenya misalkan ini biar tidak double pengulangannya. Ini replace ini namanya pengulangan. Ini istilahnya kalau di pemrograman itu pemborosan.
Ini kita hapus saja. .replace kita hapus, jadi kita pakai replace 1 saja seperti ini. Karena replace-nya itu sama-sama ingin dihapus ya, maka di sini kita bisa kasih opsi ya. Kita bisa kasih opsi, tapi kita tidak pakai tanda petik seperti ini. Kita hapus semua. Nah, ini ya. Ini coba kita hapus. Nah, kita bisa pakai garis miring depan belakang. Di sini yang mau kita hapus adalah RP, atau pakai tanda garis tegak lurus titik. Ya, titiknya ini karena kalau di JavaScript titik itu bukan melambangkan titik ya, tapi pengganti satu karakter apapun itu. Jadi kita harus kasih tanda backslash seperti ini. Kemudian koma, tanda petik, save and close. Maka hasilnya kita lihat, oh ada error. Ternyata tidak boleh. Ini kalau di file JavaScript seharusnya seperti ini sudah betul perhitungannya. Cuman karena di IIM ini gagal ya. Jadi kita pakai metode pertama tadi. Kita menggunakan RP, jadi double aja. Kita menggunakan replace double aja. .replace. Oke. Seperti itu teman-teman ya. Jadi penggunaan eval. Jadi kita bisa menyisipkan kode JavaScript di dalam iMacros menggunakan eval statement. Baik, kita lanjutkan lagi pada video berikutnya.